Pengertian pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal tidak jauh beda dengan pasar tradisional, karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan juga terjadi transaksi jual beli. Di mana pedagang pasar modal disebut dengan emiten dan pembeli di pasar modal disebut investor. Emiten sendiri merupakan pihak yang membutuhkan dana, dan investor adalah pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan sebuah pabrik tentunya membutuhkan dana yang besar. Maka, dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor. Sehingga dapat diartikan bahwa pasar modal adalah suatu mekanisme memungkinkan bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan dana mereka atau investasi. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Investasi di pasar modal. Proses investasi menjelaskan bagaimana sih seharusnya investor melakukan investasi dalam sekuritas. Nah, sekuritas ini adalah surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Adapun hal-hal yang harus diputuskan dalam investasi. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, sekuritas apa sih yang menjadi pilihan investasi? Yang kedua, berapa besar investasinya? Yang ketiga, kapan investasi tersebut dilaksanakan? Nah, untuk mengambil keputusan tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kebijakan investasi. Investor harus menentukan tujuan investasi dan berapa jumlah dana yang dipersiapkan untuk investasi tersebut. Yang kedua, analisis sekuritas. Tujuan analisis ini adalah mengetahui sekuritas dengan karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi atau sangat rendah. Yang ketiga, penentuan portofolio. Portofolio adalah gabungan surat-surat berharga sebagai pilihan investasi yang menganut prinsip jika salah satunya mengalami keuntungan maka dapat menutup kerugian sekuritas lainnya. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini dilakukan penilaian kembali terhadap 3 langkah sebelumnya. Jika berdasarkan penilaian kembali perlu dilakukan perubahan, maka pada tahap ini perubahan tersebut terjadi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penilaian hasil portofolio. Pada tahap ini, investor melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang diperoleh dan risiko yang harus ditanggung dari portofolio yang dimiliki. Dan adapun sejarah pasar modal di Indonesia, Indonesia sendiri pertama kali memiliki pasar modal di tahun 1977. Meski keberadaan pasar modal sebenarnya sudah ada sejak era Hindia Belanda di tahun 1912, namun kemudian mati suri sejak Perang Dunia Kedua. Pada 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan dibukanya Bursa Efek Jakarta, atau disingkat dengan BEJ, yang dijalankan di bawah Bapepam, Badan Pelaksana Pasar Modal, dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Lalu pada tahun 1989, pemerintah kembali membuka pasar modal lainnya, yakni Bursa Efek Surabaya atau disingkat dengan BES. Namun sejak tahun 2007, BEJ dan BES kemudian digabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Fungsi dan tujuan dari pasar modal. Fungsi utama dari pasar modal adalah tentunya untuk memajukan perekonomian negara. Namun secara garis besar, fungsi pasar modal terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi dan yang kedua adalah fungsi keuangan. Yang pertama fungsi ekonomi, di mana pasar modal menyediakan sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan atau emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau dari masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi keuangan, di mana pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dalam pembentukan pasar modal mempunyai tujuan, yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu
pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Lembaga penunjang pasar modal. Supaya stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal terjamin, pemerintah maupun swasta telah membentuk beberapa lembaga penunjang dalam pasar modal. Lembaga penunjang tersebut memiliki beragam tugas, mulai dari membantu administrasi, menilai instrumen investasi, sampai mengawasi jalannya transaksi. Di Indonesia, ada beberapa lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Yang kedua adalah Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Yang ketiga adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Yang keempat adalah Wali Amanat. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berkaitan dengan transaksi pasar modal. Yang kelima adalah pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Yang keenam adalah perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Yang ketujuh adalah lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu penyedia layanan jasa, clearing, dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. Yang kedelapan adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yakni penyelenggara segala jenis aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. Dan yang kesembilan adalah pasar modal syariah sebagai perdagangan dengan prinsip syariah. Jenis dan juga mekanisme transaksi pada pasar modal. Adapun jenis pasar modal yang pertama adalah pasar perdana. Di pasar perdana ini transaksinya terjadi saat barang berharga itu dijual pertama kali kepada masyarakat. Untuk memahami dengan lebih mudah proses perdagangan pada pasar perdana, kita analogiin seandainya Mina ingin membeli motor baru. Ketika Mina ingin membeli motor baru dengan merek A buatan dari PT Eko, lalu Mina tentunya akan mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Eko itu. Setelah Mina setuju dan cocok dengan dealer tersebut, Mina akan membayar motornya dan gak lama kemudian motor tersebut akan diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Eko. Nah, dalam analogi pasar perdana tadi, PT Eko bertindak sebagai emiten, Mina bertindak sebagai investor, dan dealer tersebut sebagai penjamin emisi. Selanjutnya adalah pasar sekunder. Nah, kalau transaksi di pasar sekunder itu terjadi saat saham sudah dicetakkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Proses perdagangan pasar sekunder kita analogikan tetap sama ya, tentang jual beli motor. Kalau tadi beli motor baru, sekarang analoginya membeli motor bekas. Misalnya, Mina sudah mempunyai motor baru dari PT Eko dan sudah dipakai selama 3 tahun. Terus, Mina ingin menjual motor ini. Tentunya, Mina akan menghubungi dealer motor bekas. Di waktu yang bersamaan, Damat juga ingin membeli motor bekas. Nah, Damat mendatangi dealer motor bekas dan bertemu dengan Mina untuk melakukan transaksi. Nah, PT Eko selaku pembuat motor tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Berarti, berdasarkan analogi tersebut, Mina dan juga Damat berperan sebagai investor, sementara dealer motor bekas tersebut berperan sebagai perantara. Berinvestasi di pasar modal tidak semudah investasi di celengan loh teman-teman. Ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi, seperti kartu tanda penduduk atau KTP,
nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan tentunya formulir pembuatan rekening dana nasabah atau RDN. Kalian bisa datang langsung ke kantor perusahaan efek atau mengurus semua prosesnya secara online. Di Indonesia sendiri, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Yap, transaksinya menggunakan sistem secara daring, bukan transaksi tunai kayak di warung dekat rumah kamu ya. Nah, perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota dari KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Nah, calon pembeli saham ini tentunya juga harus mempunyai rekening terlebih dahulu dan sudah tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BAE. Setelah itu, baru deh bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek. Kemudian nanti akan diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap inilah ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan juga investor. Nah, setelah order atau pesanan yang masuk ke JATS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS, maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan kepada investor. Tahap akhirnya adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing atau transfer pemindahan bukuan yang dilakukan oleh KPEI dan proses lain sebelum investor. Produk pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham ini merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan pada pasar sekunder atau ketika di perdagangan sehari-hari. Harga-harga saham akan mengalami fluktuasi atau naik turun. Pembentukan harga saham ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran dari sebuah emiten perusahaan. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini merupakan efek berbasis surat utang. Imbal hasil yang didapatkan dari obligasi bersifat tetap selama periode waktu tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Obligasi ini dapat diterbitkan oleh perusahaan atau corporate bonds serta diterbitkan oleh pemerintah atau government bonds. Yang ketiga adalah right. Right ini merupakan penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, bukti right didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang keempat adalah warrant. Warrant ini merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan, atau kita sebut juga sebagai harga eksekusi, oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit warrant. Yang kelima yaitu reksadana. Reksadana ini merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.